Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa dalam program Resapi GKJ Margoyudan. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, baiklah kita akan berdoa, minta pimpinan Tuhan agar supaya apa yang kita renungkan, apa yang kita dengarkan, kita bisa laksanakan di dalam kehidupan keseharian kita, khususnya pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali Tuhan kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan waktu bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, Tuhan berkarya dalam hati pikiran kami sehingga kami mampu untuk menangkap apa yang sebenarnya firman Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami hari ini. Yaitu Tuhan yang menjadi doa dan syukur kami. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun renungan pada pagi hari ini diambil dari kitab Esra 6 ayat 1 sampai 16. Esra 6 ayat 1 sampai 16, namun natsnya kami ambil dari Esra 6 ayat 16. Adapun firman Tuhan demikian. Lalu orang Israel, para imam, orang-orang Lewi, dan orang lain yang pulang dari pembuangan merayakan penabisan rumah Allah ini dengan sukaria. Adapun tema renungan pada pagi hari ini, sesuatu yang tak terduga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada satu pertanyaan penting bagi kita. Apa pertanyaan tersebut? Pernahkah saudara menerima sesuatu yang tidak terduga? Sesuatu yang sangat saudara butuhkan pada saat tertentu. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara dalam pengalaman hidup tentu pernah terjadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, banyak hal yang tak terduga ada di sekitar kita. Misalkan bantuan atau pemberian orang lain di sekitar kita. Terkadang kita membutuhkan sesuatu dan sesuatu itu bisa kita terima melalui cara yang tidak pernah kita bayangkan dan tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Kemudian sesuatu yang tak terduga tersebut mendatangkan sukacita yang sangat luar biasa bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang terjadi di dalam peristiwa Esra 6 ayat 1 sampai 16 tadi, khususnya ayat yang 16, di mana bangsa Israel pada waktu itu dalam proses pembangunan Bait Allah kedua pasca pembuangan. Hal itu tidaklah mudah dilakukan oleh bangsa Israel. Ada banyak cara hal yang harus dilakukan dan diperjuangkan dalam proses merealisasikan pembangunan Bait Allah tersebut. Pada saat itu Allah memakai Raja Persia, yaitu Kores, Darius, dan Artasasta. Untuk apa? Yaitu untuk memerintahkan pembangunan Bait Allah. Dengan perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius, dan Artasasta, pembangunan Bait Allah kedua pasca pembuangan terjadi. Raja-raja tersebut memberikan perintah atas pembangunan Bait Allah. Seperti contohnya yaitu pembiayaan Bait Allah. Mereka juga memberikan perintah-perintah yang harus dipatuhi oleh bangsa Israel sehingga terselesaikannya Bait Allah tersebut. Dengan terselesaikanlah Bait Allah tersebut menjadi sebuah kebanggaan dan kesukacitaan yang sangat luar biasa yang bisa dirasakan oleh bangsa Israel ketika itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh suatu hal yang tak terduga dalam proses pembangunan Bait Allah yang kedua pada pasca pembuangan.
bangsa Israel pada saat itu. Ternyata Allah memakai raja-raja Israel, yaitu Raja Persia, yang membantu memperjuangkan hingga proses pembangunan Bait Allah bangsa Israel bisa terlaksana. Tentu dalam banyak hal yang dirasakan oleh bangsa Israel yang tidak pernah terduga, yang tidak pernah terkira-kira yang dialami oleh bangsa Israel dalam proses pembangunan Bait Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hal itu bisa saja terjadi dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Peristiwa, pengalaman yang dialami oleh bangsa Israel. Nah, tentu mengingatkan kepada kita dengan sebuah ketertundukan senantiasa taat kepada Allah dan selalu membuka diri dalam kehidupan kita. Kita dapat melihat bagaimana Allah berkarya, bagaimana Allah mencoba untuk merealisasikan dengan melalui tangan-tangan orang lain. Karena melalui mereka yang tidak pernah kita perkirakan, melalui sesuatu yang tidak pernah kita duga, melalui sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, ternyata terrealisir apa yang menjadi karya Allah melalui orang lain tersebut. Tentu hal itu akan terjadi juga di dalam setiap hidup dan kehidupan kita. Ketika kita menghayati setiap langkah-langkah hidup kita, pada saat kita menjalani, mari bersama-sama kita semakin taat dan semakin tunduk kepada Allah yang senantiasa berdaulat atas hidup dan kehidupan kita, yang saat ini kita masih merasakan hidup di atas muka bumi. Biarlah senantiasa hal ini kita lakukan dan kita berlakukan di dalam langkah-langkah hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita mohon bimbingan Tuhan untuk kita bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur karena Tuhan memperingatkan bagi kami selaku umat pilihan untuk senantiasa taat dan tunduk pada perintah-perintah. Sekalipun kami menyadari bahwa tidak mudah, namun kami percaya Tuhan akan berkarya melalui siapapun yang Tuhan tunjuk, memberikan satu jalan bagi kami yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah kami duga, dan itu nyata dalam kehidupan kami dan kami rasakan. Lalu timbullah sebuah sukacita yang sangat luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, kami pasrahkan hidup dan kehidupan kami hanya di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, namun senantiasa memberikan berkat pertolongan bagi kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin.